Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Dwi Ratnasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan sebagai tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Basuki Rahmat STMT. Nah, pada tugas kali ini saya satu tim bersama dengan rekan saya bernama Serlina Anggraini Putri. Nah, adapun bisnis yang akan kami kerjakan pada mata kuliah ini yaitu membuat sebuah usaha makanan yaitu berupa Yummy Box. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai business overview. Nah, berikut adalah executive summary bisnis yang akan kami jalankan. Jadi, bisnis yang akan kami jalankan yaitu berupa bisnis makanan berupa dessert box yang merupakan produk makanan penutup yang dikemas di dalam box bening. Nah, dessert box ini yang kami pilih untuk usaha kali ini terdiri dari 4 varian rasa yaitu vanilla, coklat, strawberry, dan tiramisu dengan beberapa pilihan topping antara lain Oreo, meses, choco chip, dan juga regal. Kemudian produk dessert box kami ini akan diperjualbelikan secara online pada beberapa marketplace dan juga pada sosial media dengan sistem open pre-order. Nah, berikut merupakan visi bisnis kami yaitu menjadi usaha dessert box yang mandiri dan berkualitas serta mampu bersaing di pasar secara berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan misi kami. Untuk mencapai visi kami memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu mengembangkan usaha dengan memperbarui produk berdasarkan rasa, bentuk, serta warna yang lebih menarik. Kemudian membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha mandiri. Dan yang terakhir yaitu membuat dessert box sebagai makanan penutup yang sehat dan berkualitas. Nah, adapun tujuan dari bisnis kami yang pertama yaitu memperoleh suatu keuntungan dan juga pendapat dari usaha mandiri. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan kepercayaan dari konsumen secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk makanan penutup atau dessert yang sehat. Nah, berikut merupakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Untuk kekuatan sendiri, bisnis kami menggunakan bahan produk yang higienis dan juga halal. Kemudian produk dessert box kami merupakan produk yang sehat dan juga enak dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Kemudian untuk weakness dari usaha kami, yang pertama yaitu minimnya link atau koneksi untuk mendapatkan konsumen dan juga produk tidak bisa tahan lama. Kemudian analisis dari segi opportunity, bisnis kami memiliki opportunity berupa bahan baku mudah didapat, kemudian banyak ragam menu yang bisa dikembangkan sehingga membuat konsumen tidak mudah bosan dan juga pembuatannya yang relatif lebih mudah. Sedangkan untuk threat atau ancaman dari bisnis kami, yang pertama yaitu konsumen cenderung akan bosan dengan varian rasa, sehingga diperlukan sebuah inovasi rasa-rasa yang terbaru. Kemudian konsumen cenderung beralih ke produk lain yang harganya lebih murah. Dan yang terakhir yaitu mudah untuk ditiru, sehingga akan lebih banyak kompetitor-kompetitor bisnis dari jenis usaha yang akan kami rintis. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai market analysis. Jadi untuk peluang pasar dari usaha kami sendiri, kami akan menyasar ke beberapa sektor. Yang pertama yaitu marketplace, di mana dalam marketplace ini kami akan memasarkan produk kami di platform Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian kami juga akan menjual melewati sosial media, yaitu lewat aplikasi Instagram dan juga Facebook. Kemudian kita juga akan memasarkan pada metode offline, pada CFD jika memungkinkan, dan juga pada pasca pandemi nanti, ataupun jika sudah dibuka pada pasca pandemi ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, berikut merupakan segmentasi pasar pada usaha atau bisnis yang akan kami rintis. Kami membedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama dari segi demografis, di mana bisnis kami akan menyasar pada usia yang lebih dari 5 tahun. Jadi
produk kami bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan usia lebih dari 5 tahun. Kemudian dari segi geografis, yaitu di daerah sekitar Surabaya karena produk yang kurang tahan lama. Kemudian dari segi psikologis, kami akan menyasar bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan pada makanan yang manis. Dan pada segmen behavior, kami menyasar kepada masyarakat yang memiliki kesadaran akan makanan yang sehat. Nah, berikut merupakan analisis pemasaran pada produk bisnis kami. Yang pertama yaitu berdasarkan produk. Produk kami memiliki ukuran cup 200 ml dengan bahan kualitas prima dan diolah secara higienis. Kemudian ditinjau dari segi harga atau price, harga produk kami lebih reasonable dibandingkan dengan dessert box lainnya yang cenderung lebih mahal dengan packaging yang unik dan juga menarik. Kemudian untuk tempat atau place, produk kami akan dipasarkan di beberapa marketplace, sosial media, dan secara offline di tempat CFD. Kemudian, pada segmen promosi atau promotion, kami akan melakukan pemasaran secara langsung melalui mulut ke mulut dan juga publikasi secara online. Dan juga kami akan mengadakan giveaway secara berkala melalui media sosial. Nah, berikut pembahasan selanjutnya yaitu mengenai produk overview. Jadi produk dessert box yang akan kami rintis memiliki 4 varian rasa, yaitu ada vanilla, coklat, strawberry, dan juga tiramisu, dengan 4 varian topping yaitu ada Oreo, meses, dan juga choco chip, dan juga regal. Nah, berikut merupakan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan dessert box. Ada mixer, baskom, ayakan, panci kukus, cetakan, dan juga cup. Kemudian berikut merupakan bahan yang akan digunakan dalam membuat dessert box usaha kami. Yang pertama yaitu ada bahan kue, ada telur, gula pasir, SP, tepung terigu, susu bubuk, baking soda, ada beng-beng drink, kemudian susu kental manis, pasta coklat, dan juga minyak sayur. Kemudian ada krim lapisan 1 dan krim lapisan 2 yang terdiri dari whipped cream, susu cair, dan juga butter. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai financial planning. Nah, di sini kami merincikan beragam biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel yang tertera pada tabel yang ada di layar dengan total biaya variabel sejumlah Rp452.000 untuk produksi 50 cup. Kemudian biaya selanjutnya yaitu biaya tetap. Nah, didapatkan total biaya tetap yaitu sebesar Rp222.000. Kemudian untuk perhitungannya, untuk biaya produksi sendiri, untuk produksi 50 cup atau 50 buah dessert box, biaya produksinya diperkirakan sebesar Rp674.000 dan diperoleh harga pokok per kemasan sebesar Rp13.480. Kemudian untuk harga jualnya, kami akan menjual dessert box kami dengan harga Rp15.000, harga yang cukup terjangkau. Kemudian berdasarkan analisis perhitungan pendapatan per bulan, kami akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp750.000 dengan keuntungan per bulan sebesar Rp76.000 dan BC rasio yaitu 1,11. Nah, berikut merupakan perhitungan BEP unit dan juga BEP rupiah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai future planning, di mana untuk mengembangkan bisnis kami merancang planning agar bisnis kami tidak hanya stagnan pada proses tertentu saja. Jadi untuk plan and goals yang akan kami set, yang pertama yaitu kami akan menambahkan varian rasa seperti cheese, dalgona, mocha, banana, ataupun ubi. Jadi akan lebih variatif dalam segi varian rasa. Kemudian plan yang selanjutnya kami akan bermitra dengan toko penjual oleh-oleh di Surabaya sehingga untuk
konsumennya lebih mudah untuk membeli produk kami secara offline di toko-toko tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan digital marketing secara masif seperti AdSense, kemudian ada Google My Business dan beragam digital platform lainnya. Kemudian yang terakhir, plan kami yang terakhir yaitu mampu memproduksi 1000 cup dessert box per bulannya. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bisnis model kanvas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Serlina Anggraini Putri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serlina Anggraini Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas untuk bisnis ini, yang merupakan lanjutan dari bisnis plan yang sebelumnya dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ani Dwi Ratnasari. Untuk bisnis model kanvas ini sebenarnya terdiri dari 9 blok atau 9 bagian. Antara lain yaitu key partner, key activity, key resource, value proposition, selanjutnya adalah customer relationship, selanjutnya adalah channels, selanjutnya adalah customer segments, lalu cost structure, dan yang terakhir adalah revenue streams. Pada pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan membahas dan menjelaskan mengenai bagian customer segments, di mana customer segments ini merupakan dasar atau permasalahan awal kita memilih produk dessert box sebagai bisnis kami. Untuk bagian customer segments kami yaitu masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap makanan manis, sehat, dan murah. Nah, di sini terdapat inti pokok pembahasan yaitu unmatching, di mana saya menginisialkan unmatching karena yang pertama karena beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah perbedaan tekstur dan rasa yang berbeda dari setiap lapis pada dessert box. Jadi saya contohkan ya, misalnya pada dessert box tersebut terdapat dua lapis ya, yang berbeda jenis. Yang misalnya lapisan pertama adalah lapisan cake dan yang kedua adalah lapisan puding ya. Nah, itu memiliki tekstur rasa yang berbeda sehingga konsumen kurang puas terhadap perbedaan tekstur tersebut. Selanjutnya adalah tidak dapat mengkombinasikan varian rasa dan topping sesuai selera. Jadi banyak sekali konsumen yang tidak dapat mengkombinasi varian rasa dan topping yang sesuai selera. Selanjutnya adalah kemasan kurang menarik. Jadi selama ini yang saya tahu bahwa dessert box itu hanya di packing dengan menggunakan plastik kotak yang berbentuk persegi ataupun cup plastik yang hanya di packing sedemikian rupa aja, sehingga tampilannya kurang menarik. Selanjutnya adalah bagian atau blok pada value preposition ya. Untuk bagian value preposition ini menjawab atau memberikan solusi dari customer segment. Jadi kami akan membuat ya atau memproduksi dessert box yang berkualitas dan terjangkau dengan tekstur dan rasa yang lezat, dan sistem pre-order kami sebagai sistem marketingnya. Dan yang terakhir adalah desain kemasan yang menarik. Jadi kami akan mendesain kemasan yang menarik sehingga dapat meningkatkan ketertarikan calon konsumen maupun masyarakat kepada brand kami ataupun produk kami. Baik, selanjutnya adalah bagian dari channels ya. Sebenarnya bagian channel ini mirip seperti segmentasi pasar yang sebelumnya telah dijelaskan, di mana terdapat sub ya, di mana terdapat bagian online dan offline. Jadi untuk sub pembahasan online, di sini kami akan memanfaatkan marketplace dan sosial media, di mana marketplace ini antara lain adalah Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak dan toko-toko online shop lainnya.
Lalu selanjutnya adalah sosial media yang terdiri dari Instagram, misalnya Instagram, Facebook, Line, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah offline. Jadi offline ini kami memiliki dua subkategori, yaitu COD dan CFD, di mana misalnya COD ini kami akan mengantarkan produk kami ke tempat pelanggan atau ke rumah atau ke tempat konsumen. Selanjutnya adalah bagian dari customer relationship. Nah, urutan dari customer relationship ini guna untuk meningkatkan atau menyebarluaskan produk kami dengan melakukan inisiatif sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan event giveaway secara berkala. Jadi sewaktu-waktu kita akan melakukan giveaway ya, baik berupa live ataupun offline ya. Jadi pada sosial media kita akan memberitahukan bahwa kita akan melakukan event giveaway ini. Baik, selanjutnya adalah fallback sosial media customer. Jadi diharapkan ya kami akan menyebarluaskan jaringan kami untuk memperkenalkan produk dan brand kami kepada masyarakat dengan melakukan fallback sosmed customer ini. Selanjutnya adalah cashback dan diskon. Jadi hal ini adalah hal yang paling menarik ya, terdapat cashback dan diskon dengan melakukan pembelian tertentu dan mendapatkan cashback ataupun diskon tertentu. Baik, selanjutnya adalah bagian dari revenue streams. Baik, pada bagian ini adalah bagian bagaimana produk kami itu menghasilkan uang atau keuntungannya. Jadi untuk bisnis plan kami, untuk bisnis kami ini di Setbox akan mendapatkan keuntungan atau uang ya, menghasilkan uang dari royalti penjualan di Setbox tadi. Jadi semuanya keuntungan dan pengembalian modal akan didapatkan dari hasil penjualan di Setbox. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian dari key resource. Nah, pada bagian key resource ini terdapat dua kategori, yaitu SDM dan tools, di mana SDM ini merupakan skill atau sumber daya manusia ya. Yang pertama adalah chef of pastry cake ya, jadi yang membuat dessert box tadi. Selanjutnya adalah researcher, dan yang terakhir adalah marketing dan sales. Jadi diharapkan terdapat peneliti ini dapat mengembangkan kualitas dari produk kami, baik berupa varian rasa maupun topping ya, sehingga akan dapat menumbuhkan minat lebih dari konsumen. Jadi konsumen tidak bosan dari varian rasa maupun topping yang sebelumnya kita sediakan. Baik, di sini pada SDM ini terdapat marketing dan sales. Jadi diharapkan ya dari marketing dan sales ini akan mendapatkan perluasan jaringan untuk brand kami. Selanjutnya adalah tools ya, subkategori dari tools, di mana tools ini yang pertama adalah alat-alat produksi. Jadi dari alat-alat produksi seperti baskom, mixer, dan lain sebagainya masuk pada kategori ini. Selanjutnya adalah bahan-bahan produksi atau ingredient dari dessert box tersebut. Dan yang terakhir adalah HP dan internet. Jadi HP dan internet ini digunakan untuk melakukan sistem marketing dan sales ya. Baik, selanjutnya adalah bagian dari key activities. Nah, pada bisnis kami akan melakukan beberapa hal kegiatan berikut. Yang pertama adalah RNID, varian rasa, dan topping. Jadi kami akan
kami akan meneliti terlebih dahulu varian rasa dan topping yang paling diminati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah melakukan produksi, lalu pengemasan, lalu marketing, dan terakhir adalah evaluasi. Jadi pada periode tertentu kita akan melakukan evaluasi penjualan dari produk kami ataupun brand kami. Baik, selanjutnya adalah bagian dari key partner. Nah, untuk key partner ini kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas atau lembaga dan online shop. Mengapa kita melakukan kerjasama terhadap suatu komunitas tertentu atau lembaga tertentu? Jadi di sini kami memiliki inisiatif bahwa semisal pada suatu komunitas atau suatu lembaga tertentu memiliki event dan kami akan melakukan sponsorship. Jadi secara tidak langsung kita brand kami dan produk kami akan dikenal baik panitia maupun anggota serta rekan-rekan maupun orang pada suatu komunitas dan suatu komunitas atau lembaga tertentu. Sehingga diharapkan jaringan kita dan brand kita akan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya adalah online shop. Nah, sesuai hal ini masih berkaitan dengan bagian dari channels ya, dimana online shop ini merupakan bagian dari marketplace. Jadi kita akan melakukan atau membuka suatu stand dari toko-toko online shop seperti Shopee, Tokopedia dengan syarat dan peraturan yang telah berlaku. Baik, yang terakhir adalah bagian dari cost structure. Jadi di mana konsumen hanya melakukan pembayaran hanya untuk marketing cost-nya saja. Baik, mungkin sekian dari penjelasan business model Canvas pada bisnis kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.